Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. apa kabar semuanya? Anak-anakku sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat dari Tuhan. Kita bisa bertemu pada hari ini dalam suasana sehat walafiat pada pertemuan proses pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran anak sekalian, mari kita berdoa semoga kita semua sehat walafiat. Awali dengan doa proses pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, Pak Guru, Pak Dharma akan langsung memimpin doa pagi ini ya. Baik, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Terima kasih. Kita mantap lebih dalam terkait dengan materi bilangan ini. Ini menurut Pak Dharma sangat penting. Nah, jadi pentingnya pelajaran materi bilangan ini sebagai fondasi anak-anakku sekalian dalam mempelajari materi-materi berikutnya. Materi-materi berikutnya, sehingga ini perlu Pak Dharma permantap. Terutama namanya bilangan bulat, ya, terutama pada bilangan bulat. Nah, namun sebelum lanjut anak-anakku sekalian, dalam suasana pandemi COVID-19 saat ini, anak-anakku sekalian diharapkan senantiasa menjaga atau mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu. Pak Dharma akan presentasikan materinya. Ya, tentang bilangan bulat anak-anak sekalian. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu pada KI 3, ya. Pertama adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Yang kedua, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, 32 ini begitu pentingnya, sebentar akan lebih dijelaskan. Lalu, kompetensi dasar yang KI 4 menyelesaikan soal yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat. Nah, nanti Pak Dharma akan lebih mendalam di sini pada poin 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan, Pak Dharma langsung pada poin nomor 4 ini. Siswa mampu menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat. Bilangan bulat ini dibedakan menjadi bagian. Jadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, kemudian bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan anak-anak sekalian, anak-anak bisa memperhatikan garis bilangan yang ada di sini. Jadi bilangan bulat ini, kalau penjelasan yang di atas ini adalah bilangan 0 ada di tengah pada garis bilangan, kemudian bilangan bulat negatif, semakin ke kiri anak-anak sekalian, semakin nilainya rendah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Sedangkan bilangan bulat positif, ya, di sebelah kanan 0, ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Kemudian, anak sekalian, berikutnya, kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Jadi, kalau kita menghitung bilangan, mesti minimal ada 2 bilangan, baru bisa kita sebut, kita bisa hitung. Nah, operasi pada penjumlahan ini dilambangkan dengan tanda plus. Nah, kalau Pak Dharma mengambil sebuah contoh, ya, seandainya Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya.
ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi, maka berapa boneka Mia sekarang? Jadi dalam menyelesaikan soal yang seperti itu anak-anak sekalian, yang pertama Mia tadi mempunyai 3 boneka. Kita menghitung dari 0 ke arah kanan, 1, 2, 3. Nah ini boneka yang dimiliki mula-mula oleh Mia. Kemudian mendapatkan 4 hadiah lagi. Ya, dari 3 ini kalau kita menjumlahkan menggunakan garis bilangan, jadi nanti setelah kalian menghitung ya dari 3 tambah 4 ke kanan 1, 2, 3, 4. Nah totalnya boneka Mia saat ini ada 7. Nah contoh lain anak-anak sekalian, contoh lain ketika ada soal seperti ini ya, 2 ditambah negatif 3. Kalau tadi 3 ditambah 4 itu dengan mudah. Kalau kita menggunakan garis bilangan lebih mudah lagi. Nah, jadi kalau seperti ini anak-anak sekalian, bertambah, jadi 2 tambah negatif 3. Kalau kita menggunakan garis bilangan, kita meneruskan, tetapi karena negatif ini tadi ke arah kiri, ya, jadi negatif ini nanti ditambah atau melanjutkan perjalanan ke arah kiri. Nah, ini contohnya. Jadi tadi dari 0 kita bergerak 1, 2. Nah ini 2 ya. 2, kemudian ditambah negatif 3. Bergerak melanjutkan perjalanan dari 2 ke arah kiri. 1, 2, 3. Inilah sekarang hasilnya. Ya, hasilnya jadi 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. Sekarang kita lanjutkan dengan operasi hitung pengurangan. Pengurangan merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Ya tadi kalau penjumlahan bertambah atau maju, ya kalau menggunakan garis bilangan. Sedangkan kalau pengurangan berarti kalau tadi bertambah maju, kalau berkurang bisa kita mundur. Ya. Operasi pengurangan pada bilangan bulat dilambangkan dengan. Jadi kalau 5 dikurang 3, boleh langsung sebetulnya mendapatkan hasilnya 2. Ini. Tapi tadi disebutkan ini bahwa pengurangan penjumuran ini adalah 3, bisa kita buat nota. Pak Dharma sampaikan lagi ini di pengulangan bahwa sifat-sifat bilangan bulat ada yang disebut dengan sifat komutatif, ada yang disebut dengan sifat asosiatif. Yang mana itu sifat komutatif? Perhatikan ini anak-anak sekalian contohnya. 8 ditambah 7 hasilnya 15. Kalau 7 ditambah 8 sama dengan 15. Inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Ini bisa dibalik ini anak-anak sekalian. Berapa sifat bilangan bulat yang tadi kita pelajari anak-anak? Pertama sifatnya komutatif. Sifat komutatif. Sifat komutatif itu berlaku pada boleh di-on-kan mic-nya anak-anak sekalian. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan, sedangkan pada pengurangan tidak berlaku. Oke. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif bilangan bulat berlaku pada penjumlahan. Kalau pengurangan bagaimana? Tidak berlaku. Tidak berlaku. Oke, itu ya. Nah. Oke, sudah ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum diakhiri mata pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa semoga kita semua sehat walafiat. Dan jawabannya Pak Dharma tunggu sampai siang. Ya, jadi masih ada waktu 14 menit. Tolong dikerjakan, dituntaskan ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa anak-anak sekalian, semoga kita semua sehat walafiat. Berdoa dimulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Silakan lihat ya. Kasih Pak. Ya. Selamat pagi Pak. Pagi, Pak. Silakan lihat anak-anak. Kasih Pak. Makasih, Pak. Ya.